Bagaimana setelah malam Jumat terlewati? Menyenangkan. Adakah yang bersedih hari ini? Biar saya hibur. Kita akan mulai, ya. Coba kita ulangi lagi. Selamat pagi. Selalu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Mana guru yang hebat? Ini guru yang hebat. Orang bodoh, Pak Ibu pada. Mana guru yang hebat? Ini guru yang hebat. Mana. Ini. Di mana ya? Yang nah, Ibu sudah dengan kesempatan yang kemarin. Ya, jika nanti ketika ada teman Bapak Ibu yang sedang presentasi, perhatikan dengan cermat, kemudian kritisi, dan juga nanti berikan perbaikannya. Oke, Bapak Ibu. Halo. Hai. Kayaknya udah siap teman ya. Nah. Untuk itu penampilan yang pertama akan saya pilih di antara dua ya, yang masih cewek. Kelihatannya yang sudah siap yang cewek yang paling depan ya. Untuk itu kepada cewek yang merasa masih cewek dari Wanayasa untuk bisa dipersilahkan. Kabeh cewek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trilumiati Ningsih dari Kecamatan Wanayasa. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke. Ya, karena di sini kemarin untuk Wanayasa kan dapatnya mapel IPS kelas 6, kemudian Bahasa Indonesia kelas 2, IPAS kelas 4, dan SPDP kelas 5. Nah, ini yang saya presentasikan dulu yang dari SPDP. Ada 5 soal menggunakan kurikulum 2013. Bentuk soalnya satu pilihan ganda, satu pilihan ganda kompleks, satu benar salah, satu menjodohkan, dan satu urean. KD yang saya ambil yaitu memahami gambar cerita. Materinya yaitu gambar cerita. Untuk yang pertama yaitu level kognitifnya level 1. Dengan indikator soalnya disajikan sebuah teks. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian gambar cerita dengan benar. Nomor soalnya 1, bentuk soalnya pilihan ganda. Lalu yang kedua masih di level 1 yaitu disajikan gambar cerita. Peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri gambar cerita dengan benar. Nomor soalnya nomor 2, jenis soalnya yaitu pilihan ganda kompleks. Yang ketiga, ini udah masuk ke level 3, disajikan gambar cerita. Peserta didik dapat memvalidasi teknik yang digunakan untuk membuat gambar cerita dengan benar. Nomor soal 3, bentuk soalnya benar atau salah. Yang selanjutnya yaitu level 2, dengan soalnya disajikan dengan indikator soalnya disajikan gambar cerita. Peserta didik dapat mengurutkan langkah-langkah dalam membuat gambar cerita dengan benar. Oh ya, itu kepotong. Terus nomor soal nomor 4, bentuk soalnya menjodohkan. Dan yang terakhir yaitu ada di level 3,
disajikan gambar cerita, peserta didik dapat menguraikan cerita yang terdapat dalam gambar cerita dengan benar. Nomor soal 5, bentuk soalnya adalah uraian. Ya, nah ini bentuk soalnya. Nomor 1. Nomor 1. Ya, perhatikan teks di bawah ini. Made diberi tugas untuk membuat gambar yang dapat menceritakan siswa yang sedang berwisata di kawasan Candi Dieng. Media yang digunakan untuk menggambar adalah kertas gambar. Sketsa yang digambar Made tidak mencantumkan teks atau gelembung percakapan. Setelah sketsa jadi, Made menggunakan krayon untuk mewarnai gambar tersebut. Berdasarkan teks di atas, Made ditugaskan untuk membuat A. Cerita bergambar, B. Gambar cerita, C. Gambar ilustrasi, dan D. Gambar dekoratif. Ini tadi berarti yang indikator soalnya adalah menyebutkan pengertian gambar cerita. Ilustrasinya dengan menggunakan teks dengan bentuk soal pilihan ganda dengan 4 opsi. Kemudian yang nomor 2, ini mimpin itu Pak, nanti aja Pak. Nanti sekalian. Oke. Yang nomor 2 yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Berilah tanda centang pada 3 ciri-ciri gambar di atas. Ini berarti pilihan ganda kompleks dengan 3 jawaban dan 5 opsi. Ada 5 opsi karena untuk kelas tinggi. Yang pertama, menampilkan bentuk kepala dalam ukuran yang lebih besar, terdapat beberapa perubahan anatomi tubuh, adanya bahasa percakapan, menyinggung sebuah peristiwa tertentu, dan yang sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini indikator soal yang kedua, yaitu dengan disajikan gambar cerita, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri gambar cerita dengan benar. Masuk ke soal ketiga. Soal ketiga, perhatikan gambar di bawah ini untuk mengerjakan soal nomor 3 dan nomor 5. Jadi satu gambar untuk 3 nomor. Yang pertama yaitu soal nomor 3. Berdasarkan gambar di atas, tentukan benar atau salah pernyataan di bawah ini dengan cara melingkari salah satu jawaban. Pernyataan yang pertama yaitu menggunakan teknik baca. Yang kedua, media yang digunakan adalah kertas. Yang ketiga, proses pewarnaan dapat dilakukan dengan menggunakan krayon atau pensil warna. Nomor 3 ini tadi berarti indikator yang disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat memvalidasi teknik yang digunakan untuk membuat gambar cerita dengan benar. Jenis soalnya yaitu benar salah. Kemudian soal nomor 4, jenis soalnya menjodohkan. Pasangkan dengan menarik garis lurus antara langkah-langkah untuk membuat gambar di atas dengan urutannya. Untuk yang sebelah, untuk yang pertama yaitu ada membuat sketsa, menentukan tema, menyiapkan alat dan bahan, dan pewarnaan. Kemudian kolom yang berikutnya yaitu urutannya ada pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Berarti indikatornya yaitu tentang mengurutkan langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang terakhir yaitu soal uraian tentang menguraikan cerita pada gambar cerita. Soalnya adalah, menurut pendapatmu, apa cerita yang terdapat pada gambar di atas? Tuh, terus untuk penskorannya ini tak jadikan satu sama kunci jawaban ya Pak. Ya, untuk pilihan ganda berarti skornya 2. Untuk pilihan ganda kompleks itu skor maksimal ya Pak. Skor maksimalnya 2, kemudian skornya ada 6. Yang pilihan ganda kompleks benar salah 6, menjodohkan 4, uraian 5. Dimana kalau pilihan ganda kompleks berarti per item nilainya 2. Kemudian kalau yang benar salah per item juga nilainya 2. Menjodohkan per item nilainya 1, dan kalau uraian yaitu nilainya 5. Untuk teknik penskorannya berarti jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 100.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang mau bertanya mungkin. Tepuk tangannya untuk Mbak Tri Rumiati Ningsih. Catat ya. Ya. Sekarang kita beri kesempatan untuk dua penanya, penyanggah, penelaah atau pemberi saran. Silahkan. Oh ya, monggo Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mungkin ya sharing kayak gitu ya Mbak. Untuk yang nomor 1 bisa ditampilkan yang pilihan ganda. Ditugaskan untuk membuat titik-titik dan titik-titik. Apa sebaiknya jika optionnya itu tidak menggunakan huruf kapital karena kan di tengah-tengah seperti itu. Menurut Mbak Romi bagaimana? Seperti itu. Kemudian saya juga ingin menanggapi yang soal nomor 3. Di situ kan ada indikatornya untuk memvalidasi teknik ya. Di situ kenapa Mbak Rumi itu memilih indikator memvalidasi? Padahal kalau menurut saya kan bisa menentukan teknik-teknik yang benar atau menganalisis seperti itu. Terima kasih. Ya. Bentar Mbak, nanti ya. Satu lagi silakan kalau ya. Bisa gitu. Terima kasih. Gimana Pak? Oh, terima kasih atas kesempatan akunya. Perkenalkan, nama saya Rudi Abdi dari Korwil Wanadadi. Saya ingin mengkritisi untuk soal nomor 1, mohon ditampilkan lagi. Kalau tadi punya mengkritisi bagian huruf kapitalnya, kalau saya mengkritisi bagian optionnya, pilihannya. Kemarin kalau tidak salah ada narasumber yang menyampaikan terkait untuk pembuatan soal pilihan ganda, setiap option itu harus berdasar dan beralasan. Nah yang saya pengen tahu itu untuk yang option yang A itu cerita bergambar itu kan mungkin kalau di daya tangkap anak-anak antara cerita bergambar dengan gambar bercerita kan bedanya tipis gitu, bedanya tipis. Nah barangkali alasannya kami pengen tahu apa sebaiknya mungkin dicarikan option yang lain karena di situ nanti anak akan menjadi 50-50 begitu antara meskipun mungkin secara materi sudah diberikan materi tapi di situ perbedaan katanya kan sangat tipis itu. Kemudian yang soal kelima, yang urean. Nah untuk soal yang 5 terkait urean, terus kemudian mengkaitkan dengan pensekoran. Kemarin kan kita sudah belajar sama Pak Heri untuk membuat apa mungkin sebaiknya untuk kunci untuk skor soal nomor 5 yang urean itu mungkin sebaiknya juga dibuatkan rubrik karena di situ kan juga penilaiannya kan juga soal urean. Jadi nanti ketika kita guru mengoreksi ada kriteria poin-poin yang nanti akan kita berikan nilai kepada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu semuanya. Ibu sebelum dari pihak yang menampilkan untuk menjawab perlu disadari sebenarnya ini semua tidak untuk menyalahkan tidak tampil pertama, yang kedua ini untuk kebaikan kita bersama sehingga untuk panjenengan juga untuk bisa diterima dengan baik. Yang memberi saran ini juga tidak usah sekali-sekali ini karya kita bersama untuk itu maka kita perhatikan, kita dengarkan urian keterangan dari si pembuat soal. Sebelumnya terima kasih ya Mbak siapa tadi Mbak Marden sama Mas Rudi ya, terima kasih. Ini Marden. Ya, untuk yang pertama dari Mbak Mardenita tadi yang penulisan ya Mbak, jujur itu karena saya kan kebiasaan kalau habis option itu pasti huruf besar, jadi emang lupa dan tidak diedit gitu alasannya, karena udah kebiasaan pasti di depannya itu pakai huruf besar kayak gitu.
Terus yang kedua tentang yang langsung bahas yang ke nomor 3. Oh, ke semua ke nomor 1 dulu, mohon ya. Terus dari Pak Rudi ya, Pak Rudi, oke. Kenapa yang A itu milih ke cerita bergambar? Kalau saya pribadi itu pemilihannya seperti ini. Nanti kalau misal ada salah apa ya dimohon untuk konfirmasinya ya. Kalau saya pribadi kenapa memilih cerita bergambar? Emang tujuannya adalah untuk mengecokkan siswa. Karena siswa saya sendiri, karena kebetulan saya juga kelas 5 dan mengajar materi ini, antara cerita bergambar dengan gambar cerita itu mereka masih bingung untuk membedakannya seperti itu. Jadi emang sengaja ambil cerita bergambar, kira-kira mereka masih terkecoh atau tidak seperti itu. Terus yang nomor 3 dulu. Oh masih ya, Mungkin teman-teman ada yang belum paham, bukan anak gitu ya. Apa bedanya cerita bergambar dengan gambar bercerita aja nih gitu ya. Oh ya. Kalau dari gambar bercerita, bercerita itu tanpa kita lihat teksnya, tanpa ada teksnya, hanya dengan melihat gambar kita itu sudah tahu sebenarnya gambar itu tuh cerita tentang apa sih kayak gitu. Sedangkan kalau untuk cerita bergambar berarti ya cerita tapi ada gambarnya. Itu kalau menurut saya. Kalau komik itu termasuk apa? Kalau komik ya maksudnya cerita bergambar berarti. Gitu. Itu kalau menurut saya sih Pak. Ya. Tambahkan. Tadi yang cerita bergambar seperti komik dan sebagainya. Kalau gambar bercerita itu kan sudah biasa untuk lomba kan? Tahu kan setiap ada FLS2N itu namanya gambar bercerita. Jadi tanpa ada teks, tanpa ada kotak-kotak, hanya sebuah gambar, tapi gambar itu bisa diceritakan. Gitu Bi. Lanjut. Yang ke nomor 3 yang memvalidasi ya Pak. Kalau memvalidasi Kak, ini sih saya sendiri, saya pribadi itu karena kan menentukan benar atau salah. Berarti kan identik dengan memvalidasi ini tuh benar atau enggak, salah atau bukan kayak gitu. Itu yang jadi pertimbangan saya sih Pak, kenapa pakainya memvalidasi. Nah, mungkin nanti bukan ada yang mau menambahkan jawaban saya. Lanjut ke nomor 5. Apa yang tadi ya nomor 5? Oh, dilengkapi dengan rubrik ya. Nanti tak lengkapi lagi ya Mas. Kemarin jujur ya emang lupa belum membuat rubriknya. Oke, terima kasih atas barangnya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi kemudian? Ya. Silakan. Ada yang mau menanggapi atau mau memberikan masukan? Boleh. Karena jujur di sini juga saya masih belajar. Silakan. Iya, dibantu. Iya, terima kasih sekali. Bahkan ada yang mau menambahkan atau membantu saya untuk menelaah soalnya? Oh ya. Oke. Oke, terima kasih. Tadi sudah dipaparkan, menurut kami sudah bagus sekali, detail dari 1 sampai nomor 5. Cuman saran saja untuk nomor 5. Ini di sana kan indikatornya tadi kan disajikan gambar, disajikan gambar. Kemudian di situ kan gambarnya masih tergantung, nggak tahu gambar yang mana yang dipakai, di gambar nomor 3 atau gambar yang atasnya lagi. Maksudnya kalau bisa, walaupun di situ sudah diterangkan, digandengkan dengan soalnya, dengan nomor 5-nya. Jadi nanti tidak anak itu bingungan. Ke atas lagi kan begitu. Maksudnya di situ gambar nomor 5 mungkin perhatikan gambar, walaupun ini soalnya Urian tidak apa-apa, perhatikan gambar, kemudian gambar di situ, terus bawahnya pertanyaan itu. Sarannya itu saja sih Mbak. Tapi yang ini sudah bagus semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Luar biasa. Mana tepuk tangannya? Iya. Nah, memang orang-orang yang di sini sudah orang-orang terpilih ya. Nah, ini yang mungkin nambah 1, yang nomor 1 tadi ya belum
bahasa untuk optionnya menggunakan kemarin diajari dengan urutan optionnya itu dengan kapital atau dengan huruf biasa? A, B, C, D-nya itu? Kapital ya, Pak. Kapital ya. Iya. Ya, ya. Ada tambahan? Sudah? Sudah Ada, enggak Pak. semua ya? Ini ada Oh, ini. ada Ada. lagi. Satu lagi ini ya Mbak ya untuk satu. Option nih. Mohon maaf ya Mbak. Untuk yang nomor 5, uraian itu kan suruh menceritakan gambar. Mungkin kata menurut pendapatmu tidak perlu ditulis nomornya, karena ya kan anak sudah disuruh untuk menceritakan. Berarti kan pasti berdasarkan pendapat anak-anak, berdasarkan pikiran dan imajinasi anak-anak terhadap gambar itu. Mohon maaf kalau saran saya kurang masuk juga. Itu saja dari saya, mohon maaf, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Ya, kita ya. Bisa? Nanti oleh akeh kok kabeh tampil nggih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Vanessa. Hebat Vanessa. Ya, berarti terima kasih atas masukannya. Mohon maaf apabila dalam presentasi ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk